caranya. Nih, gue liat di FYP TikTok kan, tadi lewat sedang ya omongan freelance gitu buat pelajar. Dia tuh murah, nggak pakai KTP, cuman download aplikasi. Kata lu enak gak sih? Kayak Tapi takut tertipu nggak sih kayak gitu? Emang bisa dipercaya? tahu, Bener gitu kan, kita kayak nggak pakai KTP, pokoknya data-data yang kita kasih itu kayak juga tabu. Jadi emang bisa ya, apalagi kan zaman sekarang tuh kita sering banget dengar kalau orang-orang tuh nyari kerjaan itu susah kan. Masa iya dengan repot kecil kita bisa dapat uang segede itu sih? tapi apa kayak perusahaan-perusahaan besar yang punya aplikasi tuh kayak contohnya kayak si Pizzo sama Snack Snack Video. Dia cuma ngirim video, nge-share ke orang, dapat hadiah atau koin, terus bisa ditunain. Itu sama Pizzo kan, dia cuma baca-baca, tiba-tiba dapat koin, bisa dicairin. Itu beneran nggak sih? Nah, tapi kayaknya itu nggak tahu sih ya. Tapi kayaknya kan kalau kita mengundang orang kan otomatis orang itu akan join ke community atau aplikasi itu. Itu kan ngasih income juga dong buat perusahaannya. Sedangkan kadang kita dibayar contoh 1 koin kan kurang lebih paling cuma 1 perak, bukan 1000 gitu loh. Jadi kan kadang kita ngumpulinnya udah keburu kesel duluan, jadi kayak udahlah. Sedangkan pasti yang terdeal nggak cuma 1 orang doang dong. Jadi otomatis sebenarnya yang untung tuh perusahaannya bukan kita, ya nggak sih? Iya sih. Tapi kan dia kan kalau daftar harus pakai nomor telepon kalau nggak akun Gmail. Emang bakalan aman? Ya apalagi sekarang itu masih sering banyak kayak phishing gitu-gitu. Apa? Phishing, jadi kayak kita ngasih data nih, bisa daftar sesuatu, itu tuh datanya kayak dicuri gitu. Oh, Ya, bisa bisa diambil, bisa disalahgunain ya? iya. Bisa jadi yang di Telegram gitu. Nah, Tiba-tiba nanti kayak ada orang nelfon gitu nggak di. Kata gue sih, kata orang nelpon tuh gara-gara counter ya sih biasanya. Kan kita ngisi pulsa atau data. Oh iya kan, kadang suka nulis di kertas ya, ngisi terus di kadang kertas, ada orang dulu. yang Terus tiba-tiba ditelepon tolong gini-gini, terus minta uang gini-gini. Tapi kan ada speak-speaknya dulu. gara-gara counter yang bakal nulis-nulis. Iya. Kita bisa lewat Langsung aplikasi langsung. juga kan, apa namanya, isi pulsa gitu-gitu. Nah, kalau sekarang ya dari pribadi gue, kadang tuh kalau nipu-nipu kayak gitu tuh sekarang malah lebih canggih tau gak sih? Iya. Ada lebih kayak cuma kan nomor telepon gitu kan kayak kita kalau telepon misalnya oh anak ibu sakit atau apa, itu kan kadang kan kita bisa ngiri banget kayak punya anak gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi tuh sekarang tuh banyak banget yang mereka tuh penipuannya lebih ngeliat di bawah kita. Contohnya kan sekarang nih, kayak tadi tuh kan kita sering dengar kalau nyari kerja tuh sekarang susah. Mereka kan jadi ngambil usahanya nipunya itu lewat dengan iming-iming kerja. Kan banyak juga tuh, apalagi gue pernah sendiri pribadi. Jadi tuh ditawarin kalau kita bisa dapat uang kalau kita jadi nanti dia akan kasih share link kayak profil YouTube gitu. Nah kita tinggal subscribe aja. Nah per channel itu tuh kurang lebih kita dapat 5.000. Berarti satu HP beda channel-channel gitu. Satu HP enggak. Jadi itu dalam satu hari satu handphone nih, kita pakai satu akun. Nanti kita ikut di grup chat, dia tuh akan ngirim misalnya setiap 2 jam sekali dia ngirim satu channel. Nanti selanjutnya channel kedua channel ini. Kalau nggak salah tuh waktu itu tuh satu hari bisa 12 kali 5 aja udah 50 lebih kan? Iya, itu lebih. cuma sehari. Langsung. Enggak, jadi kita ini dulu ngumpulin dulu kan kalau Oh, lima itu kan harus ada tugas-tugas task-task sih gitu. soalnya kan kalau misalnya kayak dikirim 5.000 nggak bisa nggak sih? Transfer Nggak bisa. aja. Tapi kalau transfer cuma 5.000 doang tuh nggak bisa nggak sih? Jadi kan mereka tuh kayak meetingnya suruh nyelesain tugas-tugasnya banyak dulu, baru nanti tugas nominalnya sekitar 50 atau lebih, baru sama ini ditransfer. Nah kadang nih waktu itu kan transfer pribadi di antara itu kita tuh kayak disuruh jadi tuh nanti mereka ngasih translate. Kalau misalnya lo ngasih uang kita contoh 150 nih, nah nanti kita bisa dapat 250. Jadi kan 2 kali lipat. iya kan, itu kan kita dapatnya kan kita dikira pasti dapat duit 100.000 gampang banget, cuma modal ngasih doang gitu kan. Subscribe channel orang gitu. Nah ini tuh apalagi sekarang kan sering banget ya, ini juga pribadi karena kita kan sering banget dengar di TV penipuan trading atau
uang 150 untuk trading ini, dia si perusahaan trading ini akan membayar kita. Jadi kayak iming-iming tuh katanya nanti sahamnya naik kalau kita kasih uang. Kan kita sebagai orang awam yang nggak ngerti, nanti kan lari. Udah gitu kan uangnya gede, terus gampang gitu loh. Nah jadi waktu itu pertama, tapi ini sebenarnya ya kesannya tuh mirip-mirip judi, karena pertama kita coba, uangnya banyak, jadi kan kita merasa ih gampang banget dapat uangnya, udah coba lagi, ternyata pas kita nggak sadar sama dia dimainin. Jadi pertama nih Berhasil. Jadi pertama berhasil waktu itu kalau nggak salah ngasih 300.000, terus dia dibalikin itu tuh masih 150 atau berapa gitu. Nah itu tuh baru sekali ya. Jadi waktu itu dalam satu hari gue yang ngerjain 3 atau 2 tugasin kayak gitu, itu tuh hampir 600.000 dapetnya. Beneran. Dan itu beneran masuk gitu. Jadi tuh pas di transfer kita lihat di MBK dia pun beneran masuk. Wow. Nah terus balikin nomornya ganti itu. Iya makanya itu. Tapi kayak gitu kan. Bisa beli skincare. Tapi kan biasanya harus pakai KTP, itu kan kalau belajar nggak bisa. Iya, Jadi waktu itu kan sebenarnya orang tua gue yang ikut, tapi gue yang handle karena kan namanya kayak gitu kan susah kan, dan pasti kan kita harus benar-benar hati-hati karena gue pun waktu itu kerjanya semi-semi, aduh gue gue karena jangan sampai gue salah pencet duit gue hilang. Nah jadi pada saat gue lagi sekolah, coba gue ikut, pertama tuh diiming-iming cuma katanya tuh 900.000, terus dapatnya tuh sekitar 1.500.000 terus 1.600.000 lah, pokoknya lumayan gede. Pikirin lo ditransfer dong, jadi sama orang yang udah diterima, terus dia bilang, oh ada permintaan lagi dari perusahaannya di dalam satu tugas ini lo harus naikin lagi. Jadi dia bilang dinaikin lagi, jadi ngasih ditambah 300.000 atau berapa gitu, udah 1 juta lebih kan. Terus dia tambahin lagi, dia bilang, oh kalau misalnya mau uangnya bertambah lagi nih, pendapatan yang lebih gede, transfer 4 juta. Dan mau Nah waktu itu karena gue nggak ada, bapak gue mikirnya, oh ya udah 4 juta aja kali ya. Baju itu kayak berapa ribu dong, rasanya 4 juta aja. Nah itu misalnya begini, iming-iming mereka itu 4 juta itu kita bisa dapat baliknya hampir setengahnya. Kita ngasih 4 juta nih, kita bisa balik 2 juta. Jadi kayak kita ngasih 4 juta, tapi kita kasih baliknya 6 juta. Pasti kan orang kan kayak mikirnya dalam gue 1 pencet aja gue bisa dapat 2 juta. Siapa sih yang nggak mau? Apalagi lu itu udah kayak dapat lagi kan sebelum-sebelumnya, dia masih tertarik buat Tinggal ditambah tambahin aja 2 juta sama yang sebelum-sebelumnya udah berapa kan? Itu 4 juta bisa buat ini beli rokok sebelah. kita bisa bikin usaha sebelah. Terus Usaha dia ngasih 4 juta, terakhir dia minta dan itu langsung dinaikinnya gede banget, langsung 12 juta. Jangan, Iya kan? jangan. Alhamdulillahnya. Bisa buat cicil di rumah. Nah, Benar-benar cicil di rumah. alhamdulillahnya ya, nggak tergiur. Jadi cuma kayak, kok 12 juta gede banget. Udah gitu kan, sekarang kan waktu itu platformnya jangan disebut ya, takutnya nanti kena ini. Tapi di platform itu tuh agak abu-abu, yang orang-orang tuh gampang bilang harus akun, harus apa. Banyak orang yang nggak bertanggung jawab. Tahu. Ya kan, kalau yang tahu mungkin akan bisa nebak dia siapa. Akhirnya nggak dikasih lah. Terus dia cuma bilang, ya udah saya nggak bisa nih 12 juta, saya nggak bisa ngasih 12 Iya juta. nggak? Saya tarik lagi aja 4 juta, saya nggak apa-apa, nggak dapat kelebihannya apa, saya tarik aja. Dan mereka bilang tuh nggak bisa. Jadi tuh harus selesai tugasnya, ngasih 12 juta, baru uangnya akan kembali berikut sama bonus-bonus yang didapetin itu. Uang yang mana yang 4 juta itu? Ngapain coy? Udah dikasih. Nah jadi pas diminta balik ini kayak ya udah dibalikin aja, nggak apa-apa deh kalau usah dapet bonus dan duit sebagainya gitu tuh uangnya balik aja tuh memang nggak boleh. Jadi kayak benar-benar kayak operator yang ini bilang harus 12 juta ini selesaiin atau enggak udah buang. Terus tuh gimana biar operator itu nggak nagih-nagihin? Kita sebenarnya bisa bilang aja deh, aduh apa kok nggak bisa, Nggak ada duit gitu. nggak bisa. Tapi operatornya tuh
kayak nggak maksa gitu loh, kayak oh kalau nggak mau ya udah, tapi gitu harus gitu. Oh, iya. Jadi kayak operatornya pun jadi tuh di sini tuh baru kelihatan kayak operatornya tuh semi kayak nggak maksa gitu loh, kayak nggak maksa kita harus oh lu bayar. Yang penting kan ya otomatis untungnya dia kan kalau udah nerima 4 juta dari kita. Ya jatuhnya mereka balik dong, mereka ngasih kita 600 ya atau 1 juta, tapi baliknya Lebih juta. gede. Malah kan lebih tinggian dia dong. Nah jadi tuh kadang tuh kalau zaman kayak gini ya, apalagi kan kita lewat handphone aja tuh kayak rasanya oh gue cuma tinggal mencet handphone doang bisa dapat uang gitu tuh, jadi tergiur banget gitu loh, karena kan sekarang kita lihat orang kerja kan harus kerja di kantoran lah sampai 12 jam sampai 8 jam kan capek gitu kan, begitu orang pendapatannya nggak sesuai, jadi Di bawah UMR. jadi kita lebih tergiur untuk ikut yang kayak online gitu. Jadi tuh kamu hati-hati deh, hati-hati kalau udah ngomongin Itu berasa kayak hipnotis juga nggak sih atau gimana? iya sih sebenarnya. Tapi kayak nafsu manusia gak sih? Kan nafsu manusia nggak bisa habisnya. Hilang. Kadang kayak cuman gengsi tinggi tapi uang pas-pasan, dia pengen itu pengen ini tapi nggak ada duit, jadi menghalalkan segala cara. Kalau juga bisa kalau misalnya kayak tuntutan hidup dia banyak kan, banyak tuh orang Iya. yang pinjal-pinjalan. Pinjal kan juga masuk ke penipuan tuh. Kadang kita misalnya kita pinjam cuma 2 juta, bilangnya oh bunganya sekian persen. Pada pasti Besoknya, kalau makin lama, tapi cuma dapat lagi. ya nambahnya tuh nggak kira-kira. Enggak pernah. Tapi kan kita suka ngeliat kan, kita suka ngeliat tuh misalnya di apa kan, karena sekarang tuh udah banyak banget kan cerita gitu, apalagi tuh yang belum lama di apartemen dan surat waktu itu yang katanya dia sendiri karena terjerat Pinjol. Iya banyak. dan itu tuh lumayan trending kan, karena benar-benar orangnya tuh sampai nggak salah tuh loncat dari lantai berapa, karena tuh dia cuma minjem sekian juta, Bunganya banyak. bunganya Oh, banyak, iya. terus katanya diteror-teror gitu loh. Oh dia bunuh diri gara-gara nggak bisa bayar atau emang Nggak bisa bayar. Di BSB dan stres aja ya yang Faktor-faktor lain juga bisa nyebabin. yang di research itu tuh katanya biasanya ya pinjol-pinjol itu tuh kayak suka kayak neror-neror gitu yang nggak bisa bayar nih, entah ditakut-takutin rumah yang mau diambil lah atau keluarga yang mau Kadang kan diambil. kan lebih ngeri kan kalau misalnya kan pinjam minta data-data ininya, tiba-tiba rumahnya didatengin ini Nah. tuh, terus dikasih paket tapi isinya aneh. Nah, Kan apalagi ada yang pernah jadi tuh kayak misalkan kita kasih foto nih kadang kan, pakai foto itu tuh nanti tiba-tiba sama dia dipublish terus kayak ngomongnya oh melarikan uang perusahaan atau enggak kayak pokoknya kayak dibohongin gitu, pokoknya jadi kayak mencemarkan nama baik tapi kita. itu nggak dilakuin secara ini kan, cuma bentak-bentakin doang. Jadi kayak biar mempermalukan aja, itu tekanan di psikologis. Misalnya nih, Iya, dan jadinya misalnya mental. kita bilang, oh nanti kalau misalnya lo nggak bayar, gue bilang lo penipu lo, gue post di Instagram, gue tag teman-teman lo, kan kita malu dong, kan pasti kita kayak ketemu teman kita kayak, lo bisa ngapain, pasti kan digituin dong, itu kan faktor psikologis juga yang menekan mereka gitu loh untuk segera bayar atau enggak, yang lainnya lah, pokoknya kan pasti kalau kayak gitu orang takut dan ya udahlah mau nggak mau bayar, kalau nggak ada ya akan cari uangnya gitu. Jadi tuh sekarang tuh di walaupun online itu sebenarnya kayak ngasih banyak manfaat untuk menjadi diri kita, tapi sebenarnya tuh kalau kita nggak hati-hati tuh ya bisa Jelas. Orang tuh bisa. Tapi kan kata David kan tadi bilang dia ngasih uang dulu. Terus kan kalau semisal orang tahu nih triknya, kalau dimintain uang, kita stop, itu gimana? Kan kita yang dapat benefitnya otomatis, nggak ngasih transfer. ngasih transfer sering. Kayak kan tadi kan kata David kita kan subscribe channel. Nah itu kan dapat di tugas-tugasnya. Terus sebelumnya ditawarin ngirim uang 1 juta, nanti dapatin 2 juta. Terus kalau semisal disuruh ngirim uang, tapi kita nggak ngirim, iya Kita berhenti di 2 juta itu yang Terus lu dapat itunya. Iya, kita dapat apa? Jadi kalau tadi kan lu ngirim terus lu yang kena kan. Tapi kita nggak ngirim. Oh jadi kita pakai skip gitu. Iya. Nah itu tuh sebenarnya bisa karena awal-awal pun sempet takut gitu loh kayak ini apaan ada udah gitu ngasih uangnya kan nominalnya besar kan. Misalnya ini kita itu tuh dalam satu hari ada 10 tugas. Terus itu tugas itu
otomatis tugas-tugas yang lain tuh nominalnya lebih kecil. Contoh kita nge-subscribe YouTube harusnya satunya 5.000. Kalau misalnya kita nggak ngikutin tugasnya satu, itu tuh langsung jadi harganya cuma 1.000. Lu tugasnya itu cuma subscribe doang atau ada tugas lain? Enggak, itu kan cuma dia ngasih link nih. Misalnya gue ngasih link lo, tadi Zalika subscribe, terus nanti gue ngasih uang ke Zalika. Lu subscribe tanpa ngantar video itu? Enggak, Benar subscribe doang, jatuhnya kayak Pas kan kalau mau subscribe itu kan YouTube beli ya. followers gitu gak sih? iya, itu juga YouTube bisa lu juga. apa namanya pakai YouTube pribadi atau lu bikin akun baru gitu buat Enggak, pribadi itu nggak apa-apa, pokoknya yang penting Tapi kan bisa ke atas gak sih? Kalau pribadi enggak, soalnya kan dia tuh kayak nggak kasih channel kita, bahkan waktu itu ya, waktu itu kan dia yang subscribe sendiri, itu tuh kadang akun-akun lama, kayak akun lama. berarti jatuhnya kayak beli followers. Apa jangan-jangan itu tuh sebenarnya malah bisnis beli followers. iya bisa jadi. Bisa jadi karena apalagi kan beli followers tuh 100 aja bisa cuma 2.000 atau berapa. Pelakan bisa dong. Tapi akun itu akun luar kadang-kadang. Iya kan ketahuan kalau akun dia followersnya banyak tapi akun-akun bodong kayak postingannya nggak ada, terus mengikutnya cuma 1-2 tapi ngikutinnya banyak, terus juga nama-namanya beda, terus kan kalau username namanya tapi aneh-aneh itu kan kadang kelihatan. Karena untuk sebenarnya kita bisa ngebedain kok mana yang akun kayak akun fake gitu sama akun beneran tuh kadang kita bedain. Kalau lu deket nih, dia kan ngepost SG, misal followers dia 100.000 lah, terus yang nonton SG dia cuma 100-an doang, itu beli. Kalau nggak Makanya teman-teman kita juga banyak. Iya, jadi lu masih kayak awal ada temen gue Padahal apa sih gitu kita kayak ngasihin dari nol diri sendiri gitu tanpa beli. Iya, Ya banget gak sih? yang ada kan dia tuh kayak cuman gengsi, gue mau sosmednya followersnya banyak biar terkenal, tapi ya yang terkenal siapa? Iya. Bodong semua coy. Skip. Jadi teman-teman kesimpulannya itu Kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial, juga kita nggak boleh tergiur dalam pekerjaan yang menurut kita effortless tapi menghasilkan uang banyak. dan kita juga jangan mudah tertipu atau tergiur gitu lah sama hal-hal yang gitu, kayak kita tahu kayak kita lagi butuh duit, cuman kayak jangan kayak kita cuman modal apa sih namanya, kayak Kita harus ngirim percaya data. sama Tuhan, benar. Nah, apalagi kan sekarang tuh sering banget kan penipuan-penipuan kayak gitu tuh Betul yang banget, ada Apalagi yang sekarang kita terjadinya ada tuh skin. secara elektronik. Nah, sebenarnya teman-teman di pasal 28 ayat 1 UU TR ini sudah dikasih tahu loh kalau ayat ini, pasal ini tuh mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, Jadi, betul. walaupun kita sudah diproteksi dengan pasal, jangan lupa untuk tetap pintar dalam memilah-milah informasi dan juga beberapa kesempatan untuk pekerjaan ataupun investasi gitu-gitu, karena itu tuh yang paling Investasi bodong. sensitif. Iya. Kita harus percaya sama Tuhan bahwa pasti kesempatan itu ada. Dan rezeki itu tidak akan kemana ya. Iya, guys. dan diatur porsinya Iya. masing-masing. Jadi kita harus sabar untuk menerima semuanya. Oke. ya diproses dengan susah payah lalu bersenang-senang. Benar. Sekian dari podcast kami. Semoga pembahasannya bermanfaat